Cafe Upstairs di Cikini, Jakarta Pusat tampak ramai di akhir pekan Sabtu 21 Januari 2012. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. 6 pengunjung yakni Afriani Susanti, Ari Sandy Trisdiarto, Denny Mulyana, Adistina Putri Grani, Angela Halim, dan Prita Audia Ramadhani tengah minum-minum. Mereka memesan antara lain bir, tequila, dan vodka. Tidak terasa mereka nongkrong dan minum-minum hingga telah memasuki Minggu 22 Januari pukul 2 pagi. Masih terlalu dini untuk pulang. Sekitar pukul 3 dengan satu mobil yakni Daihatsu Xenia milik Angela yang dikemudikan Afriani, rombongan lanjut bersenang-senang di diskotik stadium di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Di sana mereka patungan membeli ekstasi lalu tripping dan berjoget. Hari sudah pagi, semuanya tampak kelelahan dan teler, termasuk Afriani yang sejak kemarin sudah keluar rumah menghadiri pesta pernikahan temannya di Hotel Borobudur sebelum melanjutkan bersenang-senang di Cafe Upstairs Cikini dan diskotik Stadium Hayam Wuruk. Kini jarum jam sudah menunjukkan pukul 10.47 pagi. Afriani berniat pulang. Dia bilang ke temannya Angela ingin meminjam mobilnya Daihatsu Xenia. Namun temannya yang lain, Ari, yang melihat kondisi Afriani mengantuk, memperingatkan wanita itu agar tidak menyetir. Naik taksi saja, nanti repot, demikian saran Ari. Tapi Afriani ngotot. Dia menegaskan masih bugar dan bisa mengendarai mobil dan bahkan akan mengantar teman-temannya yang lain untuk mengambil mobil mereka yang ditinggal parkir di Cafe Upstairs Cikini. Akhirnya Angela memberikan kunci mobil serta kartu valet parkir pada Afriani. Mereka berlima, yakni Afriani, Ari, Denny, Adistina, dan Angela bersama-sama turun menuju lobi diskotik stadium. Sedangkan seorang lagi, yakni Prita, tidak ikut. Sesampai di lobi, Afriani menyerahkan kartu valet parkir kepada petugas. Nah, saat itu, Ari kembali mengingatkan agar Afriani membatalkan niatnya menyetir mobil. "Gua naik taksi saja," kata Ari. Tapi Afriani malah bilang, "Gua antar." Ari yang ragu kembali bertanya, "Lo bisa?" Afriani menjawab, "Gua udah biasa begadang." Setelah petugas valet datang membawa mobil Daihatsu Xenia, mereka berlima pun naik. Afriani duduk di belakang kemudi, sedangkan Ari duduk di depan di samping Afriani. Angela, Adistina, dan Denny duduk di belakang. Selanjutnya mobil yang dikemudikan Afriani mampir sebentar di ATM BCA sebab Angela ingin mengambil uang. Setelah itu mereka kembali ke diskotik stadium dan menurunkan Angela di sana. Kemudian Angela dan Prita pulang bareng naik taksi ke Bekasi. Kini di mobil Xenia hanya tinggal 4 orang, yakni Afriani, Ari, Denny, dan Adistina. Di tengah jalan, Ari kembali berkata kepada sang sopir Afriani, "Lu masih kuat nggak?" "Masih," jawab Afriani. Ketika mobil mendekati perempatan Harmoni, Ari berkata lagi, "Gua turun di sini aja, kasihan ntar lo capek." Tapi Afriani kembali menegaskan, "Gua antar aja." Tak lama kemudian, teman-temannya tertidur. Sementara mobil terus melaju melewati Hotel Borobudur di kawasan Lapangan Banteng, lalu menyusuri Jalan Pejambon hingga melewati Gereja Immanuel dan belok kiri memasuki Jalan Ridwan Rais. Sekitar 50 meter menjelang lampu lalu lintas yang tengah menyala hijau, mendadak mobil meluncur dengan sangat kencang sekitar 91 km per jam menuju arah Tugu Tani. Kendaraan itu kehilangan kendali dan keluar dari jalur tengah ke jalur kiri, menyerong dan naik ke trotoar, menabrak 2 orang pejalan kaki yang langsung terpental sejauh 3 meter hingga menimpa seorang pria yang sedang berjalan kaki dengan seorang anak kecil. Tapi bukannya berhenti, mobil terus melaju dan lagi-lagi menabrak 2 orang laki-laki hingga keduanya terlempar sejauh 12 meter. Selanjutnya mobil berturut-turut menabrak 7 pejalan kaki lainnya. Mobil tetap melaju hingga akhirnya menabrak 4 tiang besi berantai di depan kantor pajak dan pondasi beton tiang halte Tugu Tani, lalu meluncur ke arah gedung kantor pajak dan menabrak paving block, membentur hidran air, dan berhenti dalam posisi miring. Suasana mengerikan dan mencekam. Para pejalan kaki terkapar.
Tak lama kemudian TKP telah dipenuhi polisi dan warga sekitar. Total korban tewas 9 orang dengan rincian 5 orang tewas di lokasi dan 4 orang lainnya meninggal di RSPAD Gatot Subroto. 4 orang lainnya luka-luka. Afriani tampak tenang. 3 temannya yang lain terkejut sebab saat kejadian mereka tertidur di mobil. Rem blong, kata Afriani kepada polisi. Wanita berusia 29 tahun itu beserta ketiga temannya digiring ke kantor polisi. Berdasarkan investigasi polisi, ternyata kondisi rem mobil normal, tidak blong. Dia juga tidak punya SIM dan STNK. Dan saat dilakukan tes urin, Afriani dan ketiga temannya positif narkob. Wawan Hermawan, usia 25 tahun, berasal dari Purwakarta. Dia single, merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dan adalah tulang punggung keluarga. Wawan merantau ke ibu kota sejak 2006. Dia bekerja sebagai petugas cleaning service di sebuah perusahaan di Jakarta Pusat. Wawan terakhir pulang kampung pada perayaan Idul Adha dan kini dia kembali pulang kampung namun dalam keadaan terbujur kaku. Disambut isak tangis kedua orang tuanya, Tardi dan Omoh. Wawan merupakan salah satu korban kecelakaan maut di Tugu Tani pada Minggu 22 Januari 2012. Tak hanya keluarga Wawan yang berduka. Di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, warga pun tengah berduka. Minggu pagi sebenarnya adalah waktu yang menyenangkan sebab merupakan jadwal rutin anak-anak Tanah Tinggi latihan bola di lapangan Monas. Begitupun pada Minggu 22 Januari 2012, mereka latihan bola bersama. Mereka tidak tahu maut mengintai. Saat itu, usai latihan bola di Monas, 15 anak Tanah Tinggi sedang berjalan mencari kendaraan umum untuk pulang. Dan saat itulah sebuah mobil Xenia yang melaju kesetanan menabrak hingga tewas 4 di antara mereka, yakni Firmansyah dan Buhari yang berusia 17 tahun dan merupakan sepupu, serta Ujai 16 tahun dan Akbar 22 tahun. Mereka dimakamkan berdekatan di TPU Kawi-Kawi Johar Baru, dihadiri ratusan warga. Di tempat lain, bagai disambar petir di siang bolong, itulah yang dirasakan Rohmari, asal desa Singorojo, Jepara, yang tinggal dan bekerja di Jakarta sebagai sopir bajai dan taksi ketika dia menerima kabar anaknya Nani Rianti yang tengah hamil 3 bulan beserta 3 kerabat lainnya tewas akibat kecelakaan maut di kawasan Tugu Tani. Padahal Rohmari sedang dalam suasana gembira sebab anaknya Nani dan kerabat lainnya datang dari Jepara 2 hari lalu pada Jumat 20 Januari 2012 untuk mengunjungi dirinya. Pada Minggu pagi 22 Januari, mereka memutuskan berwisata ke Monas, tapi Rohmari tidak ikut karena harus bekerja. Dan di hari Minggu naas itulah, dalam sekejap, Rohmari kehilangan anaknya Nani Rianti usia 25 tahun dan 3 kerabat lainnya yakni Pipit Fitriasih 18 tahun dan Suyatmi 50 tahun yang saat kejadian sedang menggendong Yusuf yang berusia 2,5 tahun. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan tragedi Tugu Tani itu diliput luas oleh media. Semua orang kini tahu pelakunya seorang wanita bernama Afriani Susanti. Tapi siapakah Afriani ini? Media mulai mengorek latar belakangnya. Afriani Susanti lahir April 1983. Dia lulusan program D3 Institut Kesenian Jakarta. Pekerjaannya tenaga freelance di sebuah production house. Sejak tahun 80-an, Afriani dan keluarganya tinggal di Jalan Ganggeng Terusan, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ayahnya sudah meninggal, dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Mereka sekeluarga dikenal rajin beribadah dan mengaji. Warga sekitar mengenal Afriani dengan sapaan Ani. Dia tomboy. Menurut warga, sedari kecil hingga SMA, Afriani sering bergaul dengan tetangga sekitar. Dia juga aktif di Karang Taruna. Tapi setelah kuliah, Afriani yang sibuk semakin jarang berkumpul dengan tetangga. Sehari-hari tetangga melihat Afriani selalu berpakaian sopan dan memakai kerudung.
Makanya kita kaget pas di TV ada gambar dia nggak pakai kerudung keluar dari mobil. Saya nggak tahu apa kerudung itu hanya pelengkap saja, kata Bau Pak RT. Yang membuat warga lebih kaget lagi ketika diberitakan Afriani ternyata pemakai. Bahkan ibunya selama ini tidak mengetahui sepak terjang anaknya yang kerap dugem, minum alkohol, dan memakai narkoba. Persidangan tragedi Tugu Tani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Afriani 20 tahun penjara. Wanita itu didakwa telah melanggar pasal pembunuhan 338 KUHP, yakni dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. 2 rekaman kamera pengintai atau CCTV dari 2 gedung di sekitar lokasi kejadian turut diajukan sebagai barang bukti. Salah satu fakta persidangan yang dihadirkan adalah tes urin Afriani yang positif mengandung narkoba. Sebelum kejadian, Afriani dan teman-temannya urunan membeli ekstasi dan wanita itu mengonsumsi 1/4 tablet sebelum mengemudi. Roni Talapesi, kuasa hukum keluarga korban, mendesak hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap Afriani. Terdakwa terbukti lalai dalam mengemudikan mobil hingga menewaskan banyak orang tak bersalah. Namun sebaliknya, F. Rizal, kuasa hukum Afriani, menyampaikan pembelaan. Tidak terbukti kliennya melakukan pembunuhan yang disengaja atau dipersiapkan. F. Rizal menjelaskan terdakwa Afriani mengendarai mobil dengan kecepatan normal dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Namun kemudian, Afriani mengalami penurunan kesadaran selama beberapa menit sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Terdakwa mengalami penurunan kesadaran atau tidur minor yang biasanya terjadi selama 20 hingga 30 menit. Ketika terdakwa melihat lampu hijau, tanpa sadar mobil melaju kencang dan tidak terkendali. Kejadian terjadi selama 8 detik, saat itu terdakwa masih tidak sadar. Sang kuasa hukum menganggap pemerintahlah yang gagal dalam penyelenggaraan peraturan jalan. Seharusnya trotoar untuk pejalan kaki tidak dibuat sejajar dengan jalan raya. Jika trotoar dibuat lebih tinggi, semestinya bisa mengurangi risiko dalam kecelakaan ini. Kuasa hukum Afriani juga mengatakan sebelum kecelakaan terjadi, Afriani salah injak pedal. Mestinya dia menginjak rem, namun sebaliknya malah menginjak gas. Terdakwa telah minta maaf secara pribadi. Saya minta keluarga korban memaklumi karena terdakwa salah injak pedal. Demikian kata sang kuasa hukum. Salah satu pakar yang dihadirkan di persidangan adalah Tri Cahyono. Sebagai pakar keselamatan transportasi, Tri memaparkan ada 3 faktor yang mempengaruhi keselamatan dalam bertransportasi, yakni manusia, kendaraan, dan jalan atau lingkungan. Tinggi trotoar tidak terlalu penting. Jika kita melihat negara maju, justru tinggi trotoar sama dengan jalan karena dalam keadaan emergensi, trotoar bisa dilewati ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Demikian paparnya. Sang pakar mengatakan hal penting dalam keselamatan bertransportasi adalah menggunakan kecepatan yang sesuai dengan lingkungannya. Kecepatan normal dalam kota kurang dari 60 km per jam. Meskipun begitu, kecepatan berkendaraan juga ditentukan oleh kecepatan kendaraan lain. Jika keadaan jalan lengang, laju kendaraan akan lebih cepat dibandingkan dengan jalan yang padat. Sang pakar berpendapat Jalan Ridwan Rais yang menjadi lokasi kecelakaan di dekat Tugu Tani merupakan jalan dengan kondisi cukup bagus. Di jalan itu juga terdapat marka dan trotoar serta jarak pandang terbuka. Sebab itu sang pakar heran terjadi tabrakan di daerah itu. Apalagi berdasarkan analisa, tidak terlihat upaya Afriani sebagai pengemudi mobil melakukan pengereman. Keluarga para korban yang turut menghadiri persidangan Afriani tak bisa membendung kemarahan mereka. Beberapa kali pecah kericuhan dan sempat salah seorang keluarga korban mencaci maki dan nyaris memukul kuasa hukum Afriani. Mereka menuntut Afriani dihukum sesuai tuntutan JPU. Di persidangan, Afriani membacakan pledoi atau pembelaan diri. Dia menangis dan mengatakan, "Perkenankan sebelumnya saya memohon maaf kepada keluarga korban atas apa yang terjadi. Penyesalan yang ada dalam hati saya, sungguh saya mohon maaf. Saya mengerti memaafkan itu tidak mudah." Banyak orang bertanya, mengapa wajah saya tidak menampakkan penyesalan usai menabrak?
Apakah mungkin mimik seorang bisa dijadikan penilaian? Jika begitu, buat apa ada hati? Saya bukanlah monster yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Saya Afriani Susanti yang masih punya perasaan. Penyesalan ini yang membawa saya pada penyesalan yang luar biasa dan tobat nasuha. Saya memang bersalah atas kecelakaan tersebut dan saya akan menanggung hukuman tersebut. Tidak sedikit pun ada niat saya menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukuman pasti selalu ada pengampunan. Saya tidak akan mengelak dari hukuman, tapi saya akan memohon pengampunan. Izinkan saya meraih mimpi saya, menjadi penulis, menikah, dan memiliki anak, serta membesarkannya dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan maaf kepada ibunda saya. Maafkan aku, Ibu, anakmu yang bersalah ini. Sepenuhnya saya serahkan putusan ini kepada majelis hakim. Saya rasa tidak ada seorang pun yang ingin ada dalam keadaan ini. Saya memang bersalah, tapi mohon majelis hakim supaya tidak mengesampingkan fakta-fakta di persidangan. Bersamaan dengan pledoi ini, saya tuliskan coretan-coretan penuh cinta. Maafkanlah saya, kekilafan itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Jaksa menolak pledoi tersebut. Setelah melewati persidangan berkali-kali, akhirnya pada Agustus 2012, 7 bulan setelah tragedi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Afriani Susanti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia. Vonis pun dijatuhkan, 15 tahun. Plus 4 tahun untuk pemakaian narkob. Jadi total vonis yang diterimanya 19 tahun penjara. Menurut majelis hakim, hal-hal yang meringankan Afriani selaku terdakwa adalah bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, dan usianya masih muda, diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuan. Terdakwa telah minta maaf kepada keluarga korban. Beberapa dari keluarga korban juga telah memaafkan terdakwa. Sedangkan hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya para pejalan kaki. Selain Afriani, ketiga temannya yang ikut menumpang di mobil Xenia, yakni Ari, Denny, dan Adistina, divonis masing-masing 2 tahun untuk pemakaian narkob. Untuk mengenang tragedi itu, 22 Januari ditetapkan sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Sewaktu pertama kali ditahan setelah terjadinya tragedi Tugu Tani, Afriani sebenarnya sempat ingin bundir dengan sarung yang dibawanya ke tahanan. Namun untung saja petugas tanggap dan segera menyita sarung itu sebelum terjadi hal fatal. Setelah vonis dijatuhkan, Afriani mengisi kesehariannya di rutan Pondok Bambu dengan membaca buku, terutama buku-buku motivasi dan keagamaan. Seperti yang dimuat di situs fifa.co.id, Efrizal, kuasa hukum Afriani mengatakan, Afriani kini agak bersemangat karena dia sudah membaca buku tentang dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tak ada ampun adalah dosa syirik. Dosa selain itu akan diampuni. Maka itu dia semangat sekali soal itu. Efrizal mengatakan Afriani pernah bercerita tentang riwayat seorang pemuda yang ingin bertobat karena pernah membunuh 99 orang. Si pemuda kemudian bertanya kepada seorang ulama, "Apakah dosa saya bisa diampuni?" Sang ulama menjawab, dosa si pemuda tidak bisa diampuni. Marah, si pemuda lalu membunuh sang ulama yang menjadi korbannya yang ke-100. Pemuda itu kemudian berjalan kaki menuju jalan tobat. Dalam perjalanannya, dia meninggal dunia. Malaikat pencabut nyawa pun berebut. Satu malaikat bersikukuh untuk membawa si pemuda ke neraka, sedangkan malaikat lainnya bersikeras membawanya ke surga. Akhirnya langkah kaki pemuda itu dihitung. Ternyata 1 langkah kaki lebih banyak menuju pintu tobat. Akhirnya pemuda itu dibawa ke surga. Cerita itulah, kata Efrizal, yang membuat Afriani memiliki semangat hidup. Pada akhirnya Afriani mencoba mengajukan banding dan kasasi, namun ditolak. Jika dirinya secara penuh menjalani hukumannya, maka kemungkinan dirinya bebas tahun 2031 saat usianya 48 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.